Shalom jemaat Tuhan. Shalom. Selamat pagi. Hari ini kita ada di tempat ini bukan karena kuat gagah kita, tapi karena kemurahan Tuhan, karena kasih Tuhan yang sudah rela berkorban bagi kita. Sebelum kita mau mulai ibadah kita mulai kasih salam kiri kanan, bilang Tuhan mengasihimu. Tuhan mengasihi. Firman Tuhan dalam Yohanes 15 ayat 13 berkata, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seseorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Dan itulah yang Tuhan Yesus lakukan bagi kita. Dia menyerahkan nyawanya untuk beroleh hidup yang kekal. Hari ini kita datang bukan dengan tangan yang hampa, tapi dengan hati yang penuh ucapan syukur. Mari kita bangkit berdiri, kita naikkan pujian ini. Sungguh berharga kau tebus
tibakan di tempat ini ya Bapak. Tuhan, sebentar kami mau memuji, memuliakan nama-Mu. Berikan kami roh sukacita ya Bapak, untuk kami memuji, memuliakan nama-Mu. Tuhan, berkati juga hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu ya Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap memuji, memuliakan nama-Mu. Di dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Silakan dulu. Himbauan, jemaat jangan duduk di tangga diisi kursi yang masih kosong. Harap maklum, karena dia tertib ya. Terima kasih. Ya. Siap puji Tuhan?
sebagaimana pujian yang telah kami naikkan pada siang hari ini Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu. Kami telah siap untuk mendengarkan firman-Mu karena kami sudah memuji memuliakan Engkau. Kami percaya bahwa Engkau sudah hadir di tengah-tengah kami ya Tuhan. Kuasa Roh Kudus-Mu telah ada bersama-sama kami. Kami bersyukur, kami berterima kasih ya Tuhan. Lebih daripada itu, ya Tuhan, Engkau telah tibakan hamba-Mu yang akan Engkau pakai menjadi alat-Mu pada pagi hari ini untuk menyampaikan firman-Mu di tempat ini ya Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, Engkau pakai hamba-Mu, Engkau rapi, Engkau penuhi dengan kuasa-Mu, dan kiranya Engkau sendiri ya Tuhan yang akan berbicara melalui hamba-Mu ya Tuhan kepada kami semua, sehingga kami pada pagi hari ini dikenyangkan oleh kuasa firman, dan kami semua merasa kuat menghadapi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terpuji-pujilah nama-Mu. Kami percaya bahwa saat ini masih ada kuasa-kuasa kegelapan Bapa kami menyeru yang akan mengganggu pikiran, perasaan kami patahkan, kami dalam nama Yesus. Nyala Engkau keluar dari hadapan kami, keluar dari ruangan ini, dan kuasa Roh Kudus saja yang menguasai hati pikiran kami dan ruangan ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terpuji-pujilah nama-Mu. Kami serahkan ya Tuhan Yesus pemberitaan firman-Mu dari awal sampai akhir hanya ke dalam tangan-Mu, dan kami naikkan syukur doa kami ini tidak dengan nama lain, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah dan Juru Selamat kami yang hidup. Ya. Amin. Amin. Ya, shalom. Ada sukacita? Amin. Ya, puji Tuhan. Ya, tadi dihimbau ya oleh WR supaya jangan duduk di tangga karena itu lalu lintas. Orang mundar mandir ya. Duduklah di kursi yang masih tersedia. Tuhan sudah kirim hambanya ya, nanti akan memperkenalkan diri karena namanya susah. Saya takut salah nyebutnya. Mari silakan Mbak. Ya. Sebelumnya mari kita siapkan hati kita untuk sama-sama berdoa. Mari kita minta pimpinan Roh Kudus yang mengajar kita dalam mempersiapkan diri kita untuk menyambut firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga yang kami sembah dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur terima kasih pagi siang hari ini Engkau telah memberikan kesempatan kepada kami, sehingga untuk sekian kalinya kasih-Mu yang Engkau tunjukkan kepada kami, Engkau limpahkan kepada kami yang berlimpah-limpah tak terbatas ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, atas saatnya kami menjadi Marta, melayani Engkau, memuji, memuliakan Engkau, menyanyi, dan kami dapat bersorak-sorai untuk bersukaria. Tapi ada saat yang terpenting, yaitu seperti Maria lakukan, yaitu duduk diam di bawah kaki salib-Mu untuk mendengar apa isi hati-Mu, apa perintah-Mu, apa kehendak-Mu di dalam kehidupan kami, sehingga kami berkenan kepada Engkau. Berfirman, kami siap mendengarkannya. Bungkus kami kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan, biar setiap firman yang kami dengarkan, yang berbicara maupun yang mendapatkan berkat yang sama, yaitu menjadikan rema dalam kehidupan kami. Berfirman, akan siap mendengarkannya. Bungkus kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Terima kasih Tuhan. Inilah kami hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari Bapak Ibu yang siap sama-sama katakan Amin. Shalom. Puji nama Tuhan. Terima kasih Pak Herman yang telah memberi kesempatan kepada saya, khususnya dan saya istri datang. Perjalanan itu cukup lancar karena sudah menjelang libur ya Pak. Jadi kami hanya habis waktu sekitar 45 sampai 50 menit dari Sepatan Panorama. Nah, terima kasih Bapak Ibu yang sudah mempersiapkan diri, dan izinkan saya tadi tanya Bapak Gembala berapa menit yang diizinkan. Diberitahu 45 menit. Oleh sebab itu mari kita sama-sama konsentrasi nyampe firman Tuhan. 40 menit sebentar aja. Tapi saya yakin percaya Bapak Ibu sudah siap. Kalau gitu handphone tolong di silent saja. Ada satu cerita, anak kecil ketika dia datang pertama ke gereja,
Dia pulang dia bilang sama mamanya, "Ma, saya nggak mau ke gereja lagi. Kenapa? Gereja itu sadis," katanya. Yang bawa handphone dimatikan. Masa saya mau bawa handphone mau dimatikan juga orang ini? Ini hanya sekedar lelucon aja. Ya, saya percaya Bapak Ibu sudah siap dan sudah konsentrasi. Dan perkenalan diri saya namanya Evangelis Wok Budi Darmo. Tadi Bapak Gembala aku salah sebut katanya. Kalau depannya kok pasti ya mata sipit lah gitu. Di sini campur-campur ya Pak ya. Puji nama Tuhan. Banyak ibu-ibu yang luar biasa. Ya memang ini fenomenal gereja Pak. Yang paling banyak itu ibu-ibu. Kami bersyukur di Full Gospel cowok-cowok semua kayak banyak. Saya pernah melayani di Manado ketika kami landing ibadah melayani di Manado. Satu fenomenal yang sama terjadi. Selamat datang Pak. Jadi itu luar biasa. Saya waktu itu melayani di Minahasa Selatan. Ketika pagi-pagi kami datang dari Manado sampai sana kira-kira 2 jam. Dan itu jalan agak kecil masuk desa. Luar biasa itu gerejanya banyak sekali Pak. Satu jalan itu bisa 5 sampai 6 gereja. Dan satu pandangan yang mengagumkan saya adalah ibu-ibu tenteng anak-anaknya, pakainya sudah rapi, dandannya udah bagus, tenteng Alkitab, sama-sama menuju ke gereja. Tapi pemandangan itu membuat saya heran. Mana bapak-bapaknya? Saya tanya teman-temannya di sana, apakah satu rumah tangga itu yang Kristen cuma ibu-ibu gitu? Bapak-bapak enggak gitu. Ya tapi itulah tugas kita. Saya sampaikan kepada teman-teman kita yang di Full Gospel di Manado, ini tugas kita. Apakah bapak-bapak di Manado itu sudah suci murni, sudah nggak butuh Tuhan lagi? Yang saya tahu adalah mabuk-mabuk. Yang minumannya main terkenal itu cap tikus ya Pak ya. Nah, mana bapak-bapaknya gitu? Nah itu tugas ibu-ibu juga ya, untuk ngajak suaminya dan anak-anak yang datang ke gereja. Puji nama Tuhan, saya karuniakan oleh seorang istri. Ini hari saya bawa, dan anak 5. Saya datang di rumah dari Pak Normas Sepatan. Sepatan Bapak Ibu tahu ya, masih Tangerang ya. Saya masih evangelis. Ada 3 kali saya mau ditakpiskan menjadi pendeta. Saya bilang saya doa dulu. Setelah saya doa itu tidak ada panggilan, itu nggak ada perasaan menggebu-gebu itu. Ya Tuhan sih tidak bicara sama saya, kamu nggak usah jadi pendeta, enggak gitu loh. Akhirnya saya nggak jadi, dan saya tetap jadi evangelis. Dan bagi saya, mungkin untuk Bapak Ibu juga, evangelis adalah penginjil. Bapak Ibu yang sudah mengerti Injil, saya yakin saya Bapak Ibu juga wajib untuk menjadi seorang penginjil, betul ya? Nah saya ingin percaya Bapak Ibu di sini udah banyak baca Alkitab lah, tiap hari baca Alkitab. Saya nggak usah terlalu banyak membahas tentang teologi, walaupun saya seorang sarjana teologi. Puji nama Tuhan, pekerjaan saya adalah seorang interpreter bahasa Mandarin. Jadi keahlian saya adalah bahasa Mandarin, bahasa Hokkien, bahasa Hongkong, bahasa Teochew, bahasa Konghu, bahasa Ke. Nah itu saya bisa semua. Di pekerjaan saya ada di pengadilan dan di kepolisian. Yang saya dampingi adalah orang asing, orang China, orang Singapura, orang Taiwan, orang Malaysia. Nah, itulah bagian saya. Puji nama Tuhan, semua itu baik. Saya punya latar belakang yang dulu yang kurang baik. Nanti saya cerita bagaimana Tuhan pulihkan saya. Dan hari ini saya mau bicara tentang satu hal, satu kata aja,
yaitu berkenan. Nah ini ibu catatnya luar biasa. Biasa ibu-ibu suka catat. Kalau bapak-bapak suka pakai tablet gitu ya. Berkenan. Ketika saya buka di kamus besar bahasa Indonesia, berkenan artinya apa? Yang lebih konkretnya apa? Ternyata berkenan itu adalah menyukakan. Bahasa Mandarinnya xiyue. Saya suka bahasa Mandarin, saya kasih sedikit xiyue artinya menyukakan. Kalau bahasa Inggrisnya delight, itu menyukakan. Nah, artinya gini, kita sering dengar orang bilang bahwa biar hidup kita berkenan kepada Tuhan, betul? Nah, artinya apa? Berkenan kepada Tuhan. Tentu saja kalau ada berkenan, tentu saja ada juga yang tidak berkenan, betul? Nah, hari kita belajar sama-sama. Saya bisa ngomong begitu, saya juga belajar. Belum tentu saya sudah berkenan kepada Tuhan, belum tentu. Mungkin juga ibu-ibu, bapak juga lebih berkenan kepada Tuhan daripada saya. Belum tentu yang bisa khotbah tempat ini lebih berkenan, enggak. Belum tentu. Tapi hari kita belajar apa itu berkenan. Mari kita buka satu ayat Efesus 5 ayat 10. Pendek saja. Mari itu Bapak kita baca bersama dan hitungan ketiga. 2 dan 3 ya. Dan ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Nah, hari kita belajar ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Ujilah artinya kita ngetes itu, kita mencoba, kita menganalisa, kita mencari apa yang berkenan kepada Tuhan. Amin. Mau saudara berkenan kepada Tuhan? Kalau saudara berkenan kepada Tuhan, saya percaya apapun yang engkau minta, bahkan tidak minta pun pasti diberikan oleh Tuhan kalau berkenan. Ketika kita menjadi anak, Bapak rohan, Bapak daging kita, kalau kita berkenan kepada Bapak, suka menyukakan Bapak tiap hari, panggil Bapak dengan baik, melayani Bapak dengan baik, ayah kandung kita misalnya, atau ibu kita. Kira-kira kita perlu minta nggak sesuatu? Nggak perlu. Sama begitu juga kita kalau berkenan kepada Bapak di surga, engkau tidak perlu meminta apapun dan Tuhan tahu apa kebutuhan saudara. Amin. Nggak perlu minta-minta. Kuncinya cuma satu, berkenan. Saudara sudah melakukan perlu berkenan ke Tuhan. Apakah saudara melakukan tidak berkenan Tuhan? Apa? Nah, mari kita belajar sama-sama. Apa yang berkenan dan apa yang tidak berkenan. Firman Tuhan katakan, perbuatan daging adalah dosa. Berkenan nggak? Tidak. Kalau kita belajar perbuatan apa? Roh. Karena perbuatan daging berseberangan dengan perbuatan roh. Baiklah, begitu. Kita belajar berkenan. Saya juga masih belajar. Bapak Ibu juga pasti masih belajar. Bagaimana berkenan? Susah banget, nggak gampang. Sekarang kita berdosa dikit aja sudah tidak berkenan. Kita berbuat 100 kali baik ya kepada siapapun ya. Sekali berbuat salah itu pasti hitam. Begitu juga begitu ngerinya dosa. Sekali sudah melakukan dosa, segala kebaikan engkau lakukan berkenan itu hilang. Hati-hati. Saya cukup keras dan cukup kritis di sini soal dosa, soal daging, soal roh. Baik, kita belajar dulu satu hal. Pertama adalah hal tidak berkenan dulu. Amin. Kita buka di Galatia 5 ayat 19 dan seterusnya. Demikianlah firman Tuhan, perbuatan daging ternyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah.
Paulus katakan ini karena dia tahu apa yang dia berbuat dulu, sekalipun dia seorang Farisi, seorang ahli Taurat, seorang yang sangat agamais. Tapi dia setelah ketemu Yesus bertobat, dia katakan itu semua perbuatan yang tidak berkenan. Perbuatan tadi saya nggak usah urai, Bapak Ibu cukup mengerti. Apa itu percauan, apa itu pencitraan, apa itu iri hati, apa itu sombong, apakah itu semua perbuatan daging. Tapi itu yang kita lakukan, kita suka lakukan itu. Kita suka iri hati, kita suka marah sama orang lain, kita suka nggak cemburu sama orang lain. Senang sama senang orang tidak senang lihat orang susah, susah lihat orang senang. Saudara ngerti paham ini bahasanya? Dia senang melihat orang susah. Wah, saya rasain loh, gitu ya. Syukurin loh. Apa gue bilang? Dia sih padahal gini boleh bahagia gitu. Senang lihat orang susah. Susah lihat orang senang. Begitu orang senang dia iri. Waduh, itu orang dulu bisa begini gara-gara dia narkoba, gara-gara dia itu korupsi, gara-gara dia itu bikin yang tidak benar, dagang lebih baik, tipu-tipu. Nah itu muncul. Nah orang Kristen juga banyak seperti itu, Bapak Ibu. Jangan bangga orang Kristen hebat, enggak. Saya kritik begini juga kritik saya. Bisa saya lakukan itu juga tidak berkenan. Mari kita uji mulai hari ini apa yang tidak berkenan. Yaitu tadi kita sudah baca. Bahkan Paulus katakan seperti yang telah kubuat dahulu. Saudara bisa menang sama Paulus ketika nanti orang Farisi, ketika seorang ahli Taurat, ketika calon guru besar, ketika dia punya hak, yaitu license to kill. Orang Kristen dibunuh sama dia semua. Tapi dia sadar ketika dia bertobat, itu perbuatan daging, semua dari perbuatan daging. Itu tidak ada mendapat bagian dalam kerajaan Tuhan, nggak ada. Artinya apa? Hal yang tidak berkenan bukan hanya Tuhan tidak menjawab doa, tapi tempat di kerajaan surga tidak ada. Katakan amin. Ya orang takut banget sih katakan amin ya. Amin. Kalau udah amin berarti yakin punya tempat di kerajaan surga ya. Amin. Saya sudah punya rumah di kerajaan surga. Tapi belum jadi. Kalau udah jadi, goodbye. Takut amat sih kita sering katakan goodbye sama dunia. Saya sering melayani di rumah duka. Ketika saya khotbah di rumah duka, saya paling sering suka gitu. Saya tepuk-tepuk petinya, atau bahkan saya tepuk-tepuk kalau udah kenal baik orangnya ya, saya tepuk-tepuk pundaknya jenazah almarhum. Saya bilang selamat jalan dan sampai ketemu lagi di surga. Saya tanya sama keluarga, siapa mau nyusul? Nggak ada yang berani angkat tangan. Saya bilang takut amat sih mati. Kalau mati pasti masuk surga, ya udah puji Tuhan. Kenapa harus takut? Satu kali ada ini cerita-cerita aja. Satu kali ada satu sekolah minggu. Ketika ibu kakak gurunya tanya, siapa yang mau masuk surga? Semua angkat tangan. Ya kan? Terus dia tanya satu-satu, mau masuk surga caranya gimana? Ada yang bilang harus baca kitab, ada yang bilang percaya Tuhan Yesus, ada yang bilang harus rajin, ada yang bilang nggak boleh berbuat dosa. Semua benar. Tinggal si Ucok duduk di belakang. Ucok nama samaran. Saya suka pakai Ucok, jadi bisa ketawa ya kan. Dia diem aja. Ucok, bagaimana bisa masuk surga? Dia diem juga. Akhirnya ditanya lagi, bagaimana bisa masuk surga? Dia ngomong pelan-pelan, kakak harus mati dulu. Ya benar dong. Kalau mau masuk surga mati dulu nggak Pak? Ya mati dulu. Yang hidup ke surga cuma Henok sama Elia. Ya, kata-kata pendetaan satu yang sudah meninggal juga katanya 3 kali sudah naik turun, saya nggak percaya. Siapa saya nggak usah sebut namanya. Dia sudah, ya saya doakan dia sudah surga. Nah itu berkenan. Ya hal-hal tidak berkenan kita lihat dulu. Apa? Banyak sekali kriteria yang tadi sudah kita baca. Percabulan, kepencitraan, hawa nafsu, mabuk-mabukan, dan sebagainya.
Itu yang tidak berkenan. Mari kita uji, apakah masih ada kehidupan kita. Kalau ada, bertobat kita, berubahlah. Kalau nggak bisa berubah, suruh Roh Kudus yang memimpin kita. Memang saudara susah untuk melawan kedagingan, tapi Roh Kudus mampu. Amin. Roh Kudus itu luar biasa. Yesus ketika naik ke surga, dia sudah turunin seorang penolong, yaitu Roh Kudus, untuk memimpin saudara saya supaya jalan terus. Ada orang tanya saya, boksu dia. Ada orang panggil saya boksu. Bagaimana saya bisa yakin seseorang, saya atau seseorang masuk surga? Ini suatu misteri dong. Bisa yakin nggak? Misteri. Ada yang bilang, oh gini-gini aja loh. Itu semua orang bilang ada daulat Tuhan. Oke, itu memang betul, itu ada daulat Tuhan. Itu ada anugerah Tuhan. Itu ada penentuan dari Tuhan yang tentuin. Saya ngomong satu kata aja, sudah menjawabnya. Kalau hidup saudara dan saya dipimpin oleh Roh Kudus terus menerus sampai pada akhirnya pasti masuk surga. Katakan amin. Roh Kudus akan ingatkan kepada kita tentang dosa perbuatan kita, perbuatan daging kita. Dia akan terus menerus perbarui kita sampai pada akhirnya kita pasti masuk surga. Itu maksud saya. Oleh sebab itu saudara berdoa harus minta pimpinan Roh Kudus. Amin. Saudara nggak sanggup untuk melawan daging ini, nggak bisa. Kita ada lemah. Paulus pernah katakan, memang roh penurut tapi daging lemah. Saudara dan saya nggak sanggup untuk melawan dagingnya itu. Bagaimana kita mau menahan amarah? Bagaimana kita bisa nggak nimbul suatu pikiran yang negatif kepada sesuatu hal, kepada seseorang maupun sesuatu hal apapun? Itu spontan muncul. Tapi ketika Roh Kudus yang memimpin kita, Roh Kudus katakan, jangan. Saudara sering ada suara hati, jangan gitu. Nah, itu suara Roh Kudus. Peka terhadap itu. Kalau memang tidak baik, Roh Kudus katakan, jangan, hentikan. Amin. Saudara berkati. Hal kedua kita belajar hari ini. Hal yang berkenan. Terusin lagi tadi Galatia. Kita masuk ayat ke-22. Ini saya yakin Bapak Ibu banyak yang sudah hafal. Itu tentang buah roh. Mari kita baca 2 dan 3. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai, sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Kita baik kali ke 23. Pelan-pelan saya jelasin. Ini penting, sangat penting. Ada juga orang tanya saya, Boksu, bagaimana Boksu bisa yakin bahwa orang itu betul-betul sudah berubah dan bertobat? Saya bilang gampang, baca Galatia 22 ayat Galatia 5 22 dan 23. Kalau dia ada karakter ini, pasti dia pengikut Yesus. Saya mengatakan itu, dan dia pasti masuk surga. Dan dia pasti karakternya sudah berubah semua, dan dia pasti sudah pimpinan Roh Kudus. Katakan amin. Ini susah, nggak gampang. Saudara baca ini gampang aja, baca hafal gampang aja, tapi untuk melakukannya susah banget. Yang pertama kasih. Kenapa di situ dikatakan tetapi buah roh? Nah, saya mau bahas sedikit. Tadi waktu ayat 19 dikatakan perbuatan daging, ya, betul ya? Perbuatan daging adalah bla 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 bla. Tapi masuk dalam ayat 22, tetapi buah roh ialah, artinya apa? Saya jelasnya sedikit dulu supaya saudara ngerti kenapa ayat 19 demikian, ayat 22 demikian. Ayat 19 katakan ada perbuatan daging adalah. Nah, artinya apa? Kita ini terdiri dari roh, jiwa, dan daging. Nah, perbuatan daging ini kita itu nggak bisa kendalikan. Halo? Nggak bisa kita kendalikan daging ini. Jangan sombong, oh enggak, saya bisa kendalikan, saya nggak berdosa, saya baik-baik aja kok. Saya terhadap siapapun baik-baik. Enggak. Saudara bisa jatuh karena daging.
Karena perbuatan daging adalah bla bla bla, itu yang mengendalikan kita. Baru masuk ayat 22 tetapi berarti ada kaitannya dengan sesudah dan sebelumnya, betul? Ini karena sambung tetapi buah roh ialah artinya bla 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 itu artinya apa? Buah roh itu bisa saudara mendapatkannya atau menjadikannya adalah ketika Roh Kudus yang memimpin saudara. Lihat, roh itu roh besar dan roh kecil. Itu Roh Kudus yang memimpin kita sehingga bisa berbuah yang tentang ini, kasih, sukacita, damai sejahtera. Kalau agama-agama lain itu suka bilang kita orang Kristen orang gila gitu ya. Kenapa? Di rumah duka kita tepuk-tepuk tangan, bisa happy-happy, nyanyi-nyanyi, bisa ketawa-ketawa. Ini orang gila, orang Kristen. Lagi bangkrut, lagi nggak ada duit, bisa sukacita. Itu orang Kristen. Tapi itu yang Tuhan berikan kepada kita. Damai sejahtera, sukacita aku berikan kepada engkau. Beda dengan apa yang dunia berikan kepada engkau. Itu kata Yesus. Artinya sukacita, damai sejahtera, itulah anugerah. Siapa yang percaya sama saya ketika ada masalah? Kalau ada sukacita, masalah gampang selesai. Siapa percaya? Kalau ada sukacita, damai sejahtera, ketika ada masalah, gampang sekali selesai. Gampangnya kenapa? Suasana hati, mental, prinsip, mindset, firman Tuhan yang katakan dia. Ketika kita berdoa, ada masalah, Tuhan, nangis-nangis kita berdoa. Setelah selesai berdoa, masalah selesai nggak? Enggak, belum. Tapi mental sudah kuat, sukacita, damai sejahtera sudah ada di dalam hati kita. Itu buah roh. Itu Yesus, itu Roh Kudus yang berikan kepada kita. Sukacita dan damai sejahtera. Kesabaran. Makin tua makin sabar itu biasa. Anak muda suka emosi. Kenapa? Karena kita udah banyak alamin hal. Kalau ada masalah, ya sabar. Coba tanya, kalau saudara ada masalah, datang kepada pendeta, datang kepada gembala, Pak gimana dong? Pasti Pak Gembala bilang, sabar aja. Betul ya Pak? Masih ada Tuhan, sabar aja. Lalu doakan. Ya sabar. Itu buah roh. Sabar ada buah roh. Itu ada perintah. Sebenarnya ada perintah. Sudah harus sabar. Nggak boleh enggak. Kalau ada masalah, kalau makin marah-marah, makin rumit ya. Makin rumit. Suami istri kalau itu harus ada salah satu yang sabar. Kadang-kadang suami, kadang-kadang istri juga. Tapi lebih baik suami. Betul ya Bu ya. Kemudian apa lagi? Kemurahan. Nah kemurahan ini seringkali menutup hati kita. Contoh. Kadang-kadang saudara melihat pengemis, kadang-kadang bisa cuek aja. Masih ada kaki tangan kok nggak kerja sih, gimana toh? Tapi kadang-kadang kita lihat seorang guru atau seorang cacat datang, muncul belas kasihan, itu kemurahan. Kadang-kadang ada seorang penyapu jalan, ibu-ibu yang udah tua masih mau kerja. Kita muncul belas kasihan, keluarkan kamu, berikan sesuatu, itu kemurahan. Kemurahan itu juga dibutuhkan. Saudara percaya nggak? Kalau saudara tidak ada kemurahan dari Tuhan Yesus, mati kita. Kok berat sih ngakunya? Karena kemurahan Tuhan, maka kita ada hari ini, kita bisa datang ke gereja, bisa buka gereja ini karena kemurahan Tuhan. Bukan karena siapa-siapa, bukan karena seseorang punya duit untuk dukungnya, enggak. Teman-teman kita berapa orang coba buka gereja,
Karena ada dukungan satu orang yang finansialnya cukup, ya lu pakailah gereja, lu pakailah ruko ini 2 biji buat gereja. Nanti gue dukung gini-gini, akhirnya apa? Bubar. Karena tidak mengandalkan Roh Kudus, mengandalkan manusia. Betul nggak Pak? Bisa diandalkan orang kaya? Nggak bisa. Tapi andalkan Tuhan Yesus Kristus, maka gereja ini akan kasih gempang. Katakan amin. Tapi kalau saudara andalkan, wah si Anu dia murah hati loh, naburnya luar biasa. Kita baik-baik ini sudah duduk paling depan, ya kan? Begitu datang siapa? 10 orang sampai ini. Nggak begitu. Tuhan tidak berkenan seperti itu. Tuhan berkenan orang yang murah hati, dipanggil bukan karena dia punya apa sesuatu, ada Tuhan yang memanggil. Itu kemurahan. Kebaikan, saya merasa jelas ini di sini semua orang baik. Kebaikan, tapi kebaikan bisa dipatahkan oleh marah-marah, loh, hati-hati. Kalau kebaikan marah-marah itu udah hilang. Kebaikan cepat banget sih. Kesetiaan, udah saya singkat-singkat ya. Kesetiaan pasti semua udah tahu. Saya Bapak Ibu tempat ini adalah orang paling setia tempat ini, dan saya katakan Tuhan akan balas kesetiaanmu karena Dia adalah setia. Tuhanlah yang paling setia terhadap kita. Nggak ada, bukan saudara setia kepada Dia. Jangan sombong. Oh saya setia kok, saya datang ke gereja kok tiap minggu. Saya datang kok ibadah midweek. Saya datang kok doa syafaat. Saya datang kok ini. Wah berarti saya harus setia. Belum tentu. Ketemu ombak sedikit belum. Gembala yang disalahin. Gembala kan salah doang. Hati-hati, kesetiaan itu bisa miring kalau kita mindsetnya berubah. Tapi saya percaya kita harus percaya Yesus itu tetap setia, walaupun saudara saya tidak setia. Nah kita sudah belajar 2 hal. Masih ada waktu nggak? Saya mesti kayak buka Pak Gembala dulu. Kalau dia udah mulai tengok kiri, tengok kanan, udahlah berhenti aja. Daripada dia turunin terus sendiri gitu. Ya puji nama Tuhan. Satu ayat lagi. Ini ingat ayat ini. Ingat ayat ini. Ini sangat powerful. 1 Yohanes 3 ayat 22. Maaf saya biasanya nggak pernah catat saya nggak pernah bikin catatan, saya nggak pernah konsep, saya mau khotbah kadang-kadang bisa berubah karena lihat apa kebutuhan gereja ini. Dan saya pertama kali di gereja ini, puji nama Tuhan, sangat luar biasa dan puji Tuhan biar tidak bosan-bosan untuk undang saya siap mainin tanpa pamrih, tanpa mikir sesuatu. Dan saya, kenapa saya khotbah gereja-gereja mana, tugas kemana, saya tidak pernah mau terima sesuatu. Saya tidak pernah terima kasih. Karena saya sudah janji sama Tuhan, saya tidak akan mendapatkan sesuatu. Saya maunya berkat dari Tuhan. Yuk kita baca sama-sama, ini sangat powerful. 2 dan 3. Dan apa saja yang kita minta, kita memperolehnya daripadanya. Karena kita menurut segala perintahnya dan berbuat apa yang berkenan kepadanya. Katakan amin. Apapun yang saudara saya minta pasti diberikan kepadanya. Ada 2 hal saja, ikutin perintahnya dan berkenan kepada, yaitu menyukakan hati Tuhan. Tidak lakukan hal yang tidak baik, yaitu perkara-perkara, dan melakukan hal yang baik itu hasilkan buah roh. Berapa buahnya? 9 buah roh. Itu ada satu rangkaian. Ada satu buah roh itu di dalamnya terdiri dari 9 pada 9 unsur itu. 9 unsur itu tidak mudah dilakukan. Apalagi yang terakhir ada pengendalian diri. Pengendalian diri sama sabar itu beda. Pengendalian gini, ibu-ibu pasti harus pengendalian diri. Kalau seorang ibu-ibu yang pegang uang ya saya ceritanya. Kalau ke mall, dia butuh pengendalian diri. Betul? Lihat ini mau, lihat ini mau. Kalau suaminya itu pasti tangannya begini terus. Begitu mau mampir ke butik lagi, ini tangannya begitu. Kalau nggak jebol, kalau nggak kartu kreditnya. Nah, pengendalian ini salah satu pengendalian seperti itu.
Nah, contoh pengendalian diri. Misalnya saya punya hak untuk marah, saya punya hak untuk memperoleh. Ini kan hak saya, harus dong saya datang dong, saya harus dapat dong. Tapi karena satu sama lainnya lebih penting untuk hak ini, dia bisa melepaskan hak itu pengendalian diri. Itu yang gak gampang, itu yang ilmu lebih tinggi, standarnya daripada sabar. Sabar hanya misalnya orang singgung kita, marah sama kita nggak marah, itu hanya sabar, belum pengendalian diri. Pengendalian diri lebih tinggi lagi, yaitu kita bisa menahan keinginan kita, hawa nafsu kita, kedagingan kita, yaitu pengendalian diri. Itu paling susah. Makanya ditaruh terakhir. Setelah semua itu dapat, terakhir kembali ke lagi kasih, yaitu kasih ada 4, ada ada 4, ada agrata, ada serada, ada agape segala macam. Yang paling susah adalah agape, melakukan kasih tanpa pamrih, tanpa memikirkan resiko, tanpa memandang siapapun dia. Sekalipun musuh kita harus kasih, itu kasih. Kalau mengasihi orang yang baik gampang aja, mengasihi orang kaya gampang aja, mengasihi orang yang hebat gampang aja, mengasihi pejabat gampang aja, mengasihi cewek cantik, orang ganteng gampang aja. Tapi mengasihi musuh, itulah perintah Tuhan, kasihlah musuhmu. Itu hebat. Kristen itu hebat pengajarannya. Di agama lain gak ada. Di agama lain katakan musuh harus dibasmi, sekalipun harus said gitu, jihad gitu ya. Tapi di dalam ajaran Kristus, kasihlah musuh. Wow, ini powerful. Saudara bisa lakukan satu hal itu, saudara bilang hebat. Saudara orang berkata Tuhan, mengasihi musuh. Gampang nggak? Susah. Gue sih ampunin dia, tapi gue nggak mau lagi lihat muka dia. Gue sih nggak mau lagi ulangi seperti ini, muka dia kok enak gitu. Mengasihinya, katanya mengampuni, lihat mukanya udah enak. Halo, ya udahlah. Belum saya bersaksi, kalau bersaksi 2 tuh udah. Apa kasih kesaksiannya Pak? Baik, sedikit aja. Banyak sekali kesaksian saya. Saya itu saya paling suka satu tema namanya breakthrough. Sudah tahu breakthrough? Itu terobosan, yaitu pemulihan, yaitu perubahan, yaitu transformasi. Breakthrough itu adalah dari yang tidak baik menjadi baik, buruk menjadi baik, dan jahat menjadi baik. Itu namanya breakthrough. Breakthrough ada 4, itu breakthrough tentang karakter kita. Yang paling susah adalah berubah karakter kita, betul ya. Kedua, breakthrough tentang keluarga. Itu susah banget juga itu. Kalau nggak ada Roh Kudus yang mimpi itu, saudara, itu keluarga pasti hancur kalau nggak breakthrough. Ketiga adalah breakthrough tentang komunitas. Dulu komunitasnya jelek-jelek, hancur-hancuran, tapi sekarang masuk ke komunitas gereja, itu breakthrough. Keempat, terakhir baru breakthrough tentang keuangan. Jangan keuangan dulu, tapi itu karakter dulu, keluarga dulu, komunitas dulu, terakhir otomatis keuangan pasti breakthrough. Kalau 3 ini masih belum, itu bahaya kalau itu keuangan. Nah, saya 20 tahun yang lalu, sedikit saya singgung dulu, umur saya sekarang umur 66. Bapak Gembala lebih senior ya? 69. Saya lah 59, berarti Bapak Gembala 56. Siap. Jadi hidup saya itu dulu bukan seorang Kristen yang hancur-hancuran. Dan saya singkat aja, saya pernah bangkrut 8 kali, termasuk saya kerjaan saya. Dulu saya nggak tahu, setelah saya bertobat saya tahu itu adalah hidup dan kutukan dan tidak berkenan ke Tuhan. Sudah saya tidak percaya pada Tuhan Yesus, kelakuan saya kedagingan, kemudian sombongnya luar biasa, kemudian tidak berkenan kepada Tuhan, ya hancurlah. Belum lagi dosa-dosa turunan, belum lagi dosa-dosa diri saya, hancur. Sehingga saya terlibat dalam narkoba. Saya bukan seorang hanya pemakai aja, saya pemakai, perekrut, bandar, dan saya seorang pabrik ekstasi. Tahun 2002 saya tangkap oleh polisi, singkat cerita, dan di kantor polisi lah di Polda Metro Jaya saya bertobat terima Tuhan Yesus sampai hari ini. Gampang nggak prosesnya?
susah, kedagingan ini susah dirubah, karakter ini susah dirubah, hati ini susah dirubah, keras hati, otak itu juga dengkul kita juga apa dengkul ya? Bukan dengkul, dengkul sini, dengkul bensin bukan, tegar tengkuk, kemudian kedagingannya kuat, sombong, arogan segala macam. Tapi prosesnya dia harus di dalam penjara. Makanya sampai hari ini saya tetap melayani penjara. Kenapa? Di situ tempat saya bertumbuh, di situ tempat saya berubah, di situ tempat saya diberkati. Saya tetap melayani penjara-penjara. Itu luar biasa proses Tuhan sehingga saya bertobat. Banyak sekali cita-citanya. Ketika saya di dalam penjara itu banyak sekali kejadian. Saya bisa belajar khotbah, bisa belajar Alkitab, bisa sekolah kitab, bisa belajar musik, saya bisa main musik juga. Itu semua ada di penjara. Keputusan kita aja. Saudara mau keputusan menjadi baik, ya keputusannya bertobat. Keputusan saudara mau menjadi jahat, silakan. Tuhan tidak melarang saudara menjadi orang jahat kok, enggak kan? Cuman Tuhan himbau aja, jangan berbuat jahat, betul? Tapi dia bilang, kamu jangan menjadi orang jahat ya, jangan ya, gitu. Enggak, silakan Tuhan bilang. Kita punya free will, silakan saudara mau berbuat jahat, berbuat dosa, berbuat apa, Tuhan biarkan. Nah 2 hari yang lalu itu di Myanmar sama di Bangkok itu hancur-hancuran. 8,1, 7,9 skala liter itu sangat luar biasa di kota, habis semua. Saudara mau tahu Myanmar itu kota apa? Kota tempat pembuat sabu. Negara yang resmi membuat sabu di situ, dan penjual organ-organ yang resmi di situ, beli organ di situ. Dan puluhan tahun lalu, tahun 66 kalau nggak salah, itu dikatakan feeling kill. Feeling kill itu di Myanmar. Dulu namanya Birma, Pak. Birma itu killing field. Jutaan orang dihabisin begitu aja, dikubur satu kuburan. Itu sangat-sangat luar biasa hebatnya Myanmar. Rohingya di situ ya Pak ya. Suku Rohingya diusir. Belum tentu mereka salah. Nah, sudah tahu itu waktu sabu 1 ton itu ditangkap di Indonesia. Nah, saya mendampingi orang Taiwan yang di Polder. Nah, sabunya dari sana, dari Myanmar. Myanmar itu produksi sabu, termasuk Kamboja, termasuk segitiga emas itu di situ produksi sabu dan dikirim hanya jual ke China. Dari China jual ke Malaysia, jual ke Indonesia dan sebagainya. Nah itu Myanmar begitu jahatnya. Apakah Tuhan yang hukum? Enggak. Saya mau katakan bukan Tuhan hukum kita. Tuhan nggak pernah hukum kita, Tuhan punya kasih. Tapi kalau perbuatan manusia itu yang mengakibatkan itu semua, jangan salah konsep, waduh Tuhan jahat banget ya, kok bikin bencana begini. Enggak. Yang membuat bencana perbuatan manusia itu. Ada satu firman katakan, Tuhan tidak menghakimi manusia, tapi yang menghakimi manusia adalah firman Tuhan itu sendiri. Betul? Nah, saya bertobat. Saya melayani di Full Gospel, saya melayani di gereja-gereja, dan hari inilah saya terjadi breakthrough karakter, breakthrough tentang keluarga, breakthrough tentang komunitas yang baik, dan breakthrough tentang keuangan. Saudara bisa bayangin seorang berbuat jahat dulu, memproduksi racun-racun, racunin orang. Ketika di pengadilan, saya menjadi terdakwa. Dan didakwa dan dihakimi orang itu orang jahat, itu orang jahat, itu orang jahat. Dan hari ini saya kembali ke pengadilan lagi, Pak. Tapi duduk di bangku yang sama, tapi posisi saya sudah menjadi pendamping dan sebagai alat negara. Tuhan balikan itu begitu gampangnya. Tuhan balikan itu gampang, tapi butuh apa? Proses. Dan hari ini kalau saudara diproses oleh Tuhan, bersyukur dan bersukacita lah, karena itu adalah memang kehendak Tuhan. Amin. Lakukan yang berkenan. Jangan lakukan yang tidak berkenan. Daging tidak berkenan, tapi roh berkenan. Lakukan itu. Dan saya ingin saya, Anda, Bapak Ibu, nggak usah berdoa minta apa-apa. Tuhan sudah siapkan itu semua. Masa depan saudara di tangan Dia. Masa depan anak cucu kita di tangan Dia. Lakukan yang terbaik berkenan kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Pagi siang hari ini kami sudah mendengarkan kehendak hati-Mu. Kami tidak tahu apa yang kita harus lakukan yang berkenan dengan Tuhan. Yaitu kami mau menghabiskan semua perbuatan daging,
Tapi kami tidak mampu Tuhan. Roh Kudus pimpinlah kami sehingga kami dimampukan untuk dapat berbuat yang baik, menghasilkan buah roh, menjadikan anak yang Tuhan yang tetap setia, mendapat damai sejahtera sukacita daripada Tuhan dan berkenan kepada Tuhan. Nah, kami mau apapun kami ikut perintah-Mu dan kami ikut dapat berkenan kepada Engkau, sebab itu yang Engkau kehendaki. Yohanes 1 Yohanes 3:22 bahwa apapun yang kami minta Tuhan sudah siapkan dan Tuhan pasti jadikan itu kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak, berkati gereja ini, berkati Bapak Gembala, berkati semua jemaat-jemaat yang hadir maupun yang belum hadir, berkati semua yang sudah ikut bagian dan pelayanan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari Bapak Ibu yang sudah berkati sama-sama katakan amin. Bagaimana Bapak Ibu firman-Nya? Ya, pelan-pelan kita lakukan firman Tuhan ya. Memang agak susah ya, tapi kita belajar untuk melakukan firman Tuhan. Terima kasih Pak. Tuhan Yesus memberkati Bapak serta keluarga. Kita angkat pujian untuk memberikan persembahan kasihnya seperti sudah. Shalom jemaat Tuhan, selamat pagi, selamat datang kembali dalam ibadah raya. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat diberkati oleh firman-Nya pada pagi hari ini. Dan terima kasih kepada hamba-Nya Bapak Budi Darmo untuk firman yang telah disampaikan. Tuhan Yesus memberkati. Dan untuk para pelayan Tuhan yang sudah melayani, Tuhan Yesus memberkati. Ya, sehubungan dengan perayaan Idul Fitri, ibadah diliburkan selama 1 minggu, yaitu ibadah pertengahan minggu, ibadah kaum wanita, ibadah doa puasa itu yang diliburkan. Dan kita akan bertemu kembali di ibadah raya pada hari Minggu. Ya, ibadah raya pada bulan April itu akan disertai dengan perjamuan kudus yang bertugas adalah Bapak Ajun dan Saudara Stefanus. Untuk pakaian WL dan singer, yang wanita boleh memakai rok atau celana panjang, yang pria adalah dengan celana panjang yang sudah disepakati antara WL dan singer. Untuk sampul Paskah bagi jemaat sekalian yang sudah terisi boleh dikembalikan ke dalam kotak persembahan. Ya, untuk ibadah Jumat Agung akan dilaksanakan pada 18 April pada pukul 8 pagi dan ibadah Paskah pada hari Minggu tanggal 20 April pada pukul 8 pagi. Demikian pengumumannya, saya serahkan kepada Anda. Ya, puji Tuhan.
Terima kasih hambanya, Pendeta Budi Darmo. Nggak salah sebut Pak ya. Puji nama Tuhan. Ya hari ini banyak yang pergi ke luar negeri rupanya ini ya. Sudah liburan. Luar biasa ini jemaat Bukit Hermon. Dia sudah pada liburan. Ya, baik. Jadi ibadah yang diliburkan adalah ibadah Rabu, Jumat, dan Sabtu ya. Rabu, Jumat, dan Sabtu, dan kita bertemu kembali di bulan April tanggal 7. 6 ya? 6 ya? Tanggal 6 ya, di Stadion Perjamuan Kudus. Puji nama Tuhan. Iya, selamat datang Bapak Awi. Ini Pak Budi datang Pak Awi. Ya, haleluya. Baik ya, jadi sampul Paskah yang sudah terisi bisa dikembalikan. Ya, apalagi yang tadi dihimbau pakaian WL Singer ya. Jadi disepakati ya, asal jangan nanti yang WL, umpamanya pria pakai rok, lupa. Ya, kalau singernya wanita, ya disepakati apa nih? Mau pakai celana apa pakai rok? Ya, jangan satu rok satu celana. Dan yang mau rok dua-duanya. Ya, celana dua-duanya, jadi nggak apa-apa ya. Ya Tuhan nggak melihat yang lahiriah. Yang Tuhan lihat adalah batin kita, kesungguhan kita melayani Tuhan. Amin. Ya, jadi jangan menjadi permasalahan ya untuk pakaian. Haleluya. Oke ya. Jadi nanti kita akan bertemu lagi di minggu depan tanggal 6. Puji Tuhan. Ya. Ada yang ulang tahun? Enggak ada ya. Yuk kita mau berdoa. Haleluya. Puji Tuhan. Kami bersyukur Bapa. Kau baik Tuhan Yesus. Kau sudah pimpin ibadah pagi hari ini. Tuhan Yesus, ajar kami untuk berkenan kepada Tuhan Yesus. Seperti Raja Daud. Sekalipun dia sudah mengambil istri orang dan membunuh suaminya, tetapi Daud berkenan di hati Tuhan. Sebab Daud lembut, mau ditegur. Tuhan, seringkali kami tidak suka ditegur. Kami maunya dipuji, disanjung. Tetapi Daud, meskipun dia dosanya banyak, tapi Tuhan berkenan. Sebab Daud lembut hatinya. Berikan kami Tuhan hati yang lembut, hati yang mau ditegur oleh firman Tuhan. Seperti hamba-Mu Bapak Pendeta Budi Darmo, dahulunya rusak, tetapi Tuhan telah membentuknya di penjara, dan kini hamba-Mu menjadi alat negara, menjadi berguna bagi bangsa dan negara. Oh, jadikanlah kami Tuhan alat-alat-Mu ya Bapak. Tuhan, kami mendoakan juga untuk saudara-saudara kami yang sakit. Kami berdoa untuk Bapak Cungmin. Bapak Cungmin dirawat di RSUD Cengkareng, usia 42 tahun. Oh, divonis dokter ia terkena kanker ganas. Bapak, kami berdoa Bapak, bila Engkau mau, bagimu tidak sulit, Kau dapat menyembuhkan sekarang pun. Tetapi bila Tuhan berkehendak lain, itu pun yang terbaik bagimu Bapak. Beri kekuatan bagi keluarga, tetap berharap, percaya kepada Tuhan Yesus. Tuhan, juga jemaat Tuhan yang lain yang tidak bisa hadir, yang sedang bepergian karena libur panjang, biar Tuhan juga menyertai perjalanan mereka. Mereka tetap ingat akan kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati hamba-Mu Bapak Pendeta Budi Darmo dan istri yang telah melayani Tuhan. Oh Bapak, berkati keluarganya, kesehatannya, pelayanannya, juga tugas-tugasnya di Polda dan di pengadilan. Tuhan menambahkan hikmat-Mu ya Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Lingkungan di mana baik Tuhan berada, Tuhan berkati warganya semua dalam keadaan sehat. RT, RW, lurah, camat, tokoh-tokoh masyarakat, alim ulamanya, Bimas, Babinsa, semua diberkati Tuhan.
Oh, bangsa negara kami Indonesia, Tuhan berikan keamanan, kedamaian, kemakmuran. Pakai Bapak Presiden kami beserta wakilnya. Berikan hikmat-Mu ya Bapak, untuk dapat membawa Indonesia menuju Indonesia yang maju, Indonesia yang makmur, Indonesia emas, Indonesia yang berdaulat. Aparat penegak hukum diberikan hati bijaksana dan takut akan Tuhan. Aparat keamanan TNI, Polri, sipil, agar mereka dapat menjalankan tugas-tugasnya dengan hikmat Allah, dengan bijaksana dan takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan, selama sepekan ini juga kami berlibur. Biarlah di dalam berlibur kami tetap komunikasi dengan-Mu Tuhan Yesus. Tetap ada hubungan yang erat ya Bapak. Terima kasih Bapak, memberkati persembahan-persembahan umat-Mu, baik persembahan syukur, kolektor, baik perpuluhan. Tuhan sanggup memberkatinya. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar kami akan pulang, pimpin sertai lindungi dalam perjalanan kami Bapak. Mari jemaat Tuhan kita balik berdiri. Kekasih-kekasih Tuhan, firman Tuhan mengatakan Tuhan memberkati saudara, Tuhan melindungi saudara, Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajah-Nya pada saudara dan memberikan damai sejahtera. Oh haleluya, mari saudara, kita umat yang percaya, kita terima berkat Allah dengan iman. Semua katakan amin. Sebagian dari firman-Mu, Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, penyertaan Tuhan. Bapak yang baik, sebentar kami akan pulang. Tutup bungkus kami satu persatu yang ya Tuhan, yang jauh maupun yang dekat. Tuhan, lindungi kami di perjalanan ya Tuhan. Terpuji-pujilah nama-Mu Tuhan, dari sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus berkati.